Baik, salam sejahtera Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Jeremy Manulang, kedua ada Oben Hart Pasaribu, ketiga ada Bung Ali Gestorus, dan keempat ada Firman Utosowet. Nah, di sini kami memilih topik yaitu eh, machine learning untuk mendeteksi helmet pada pengguna jalan menggunakan algoritma YOLO versi 11. Nah, untuk persiapan mesin learning kami di sini mengevaluasi sebanyak 700 sekitar 793 gambar. Nah, di sini kami mengerjakannya di platform Kaggle. Nah, pertama itu eh, di sini kami menginstal eh, library Ultralytics yang di mana library ini merupakan library yang di dalamnya itu ada fungsi YOLO 11. Nah, selanjutnya kami akan mengimport eh, fungsi-fungsi yang diperlukan untuk pelatihan model ini seperti ini from Ultra Receive import YOLO itu untuk mengimport fungsi YOLO-nya. Lalu ada juga untuk import image untuk fungsi untuk mendeteksi image. Lalu ada yang seperti biasa di dalam machine learning ini ada matplotlib, di mana ini untuk menghasilkan gambar diagram-diagram atau skema untuk menggambarkan hasil machine learningnya. Selanjutnya, nah di sini ini hanya untuk mencek GPU yang tersedia di dalam Kaggle-nya. Nah, next di sinilah kami mengkonfigurasi eh, mesin yang akan digunakan mana untuk nama di sini kami menentukan nama datasetnya, pad datasetnya, terus HTML dan output padnya. Nah, di sini untuk modelnya itu kami menggunakan YOLO 11S dengan epoch yaitu sebesar 100, batch size-nya itu 16, kemudian image size-nya itu 640 dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu di tahap eksplorasi data analisis, di mana pertama itu kami menghitung jumlah file per split, di mana di kode ini itu akan menghitung jumlah file per split. Jadi kami mengsplit data-data yang gambar yang sebanyak 793 itu ke dalam tiga splitnya menjadi tiga yaitu ada train, poll, dan test. Mana untuk train itu jumlahnya itu sebanyak 555, validation itu 158, dan tes itu sebanyak 80. Totalnya 793 gambar. Nah, untuk distribusi kelas per split, mana kami di sini fungsi ini untuk menghitung distribusi kelas per splitnya, di mana di sini eh, akan ditentukan apakah kelas imbalance atau kelasnya itu balance atau imbalance. Nah, di sini bisa dilihat outputnya itu di sini trennya itu hasil trennya itu helmetnya itu sebanyak 1063 objek. Nah, dari datanya itu baik memiliki terdeteksi ada 1090 objek, no helmet itu ada 375 objek, dan seterusnya. Untuk helmet pun demikian sudah tertera. Nah, selanjutnya itu uh, ini hanya kelas selanjutnya itu untuk visualisasi distribusi kelasnya, yaitu di sini kami menggunakan bar chart bisa dilihat di bawah. Nah, di sinilah hasil distribusi objek per kelas splitnya itu, di mana uh, total yang paling banyak itu kelasnya itu yang paling banyak itu di data train itu yaitu helmet, ke yang baik itu paling banyak itu rider, ke diikuti kedua itu bike, dan ketiga itu helmet, dan selanjutnya ada yang keempat itu no helmet 9%, dan kemudian number plate.
Nah, jadi hanya untuk ini hanya menganalisis ukuran gambar, di mana di sini bisa dilihat nanti di bawah untuk, nah ini di distribusi ukuran gambar ini itu rata-ratanya itu berada di 600 di rata-rata itu di 674 piksel dan 400 untuk panjang itu 400 piksel. Nah, jadi targetnya itu sekitar 640. Selanjutnya, nah ini hanya visualisasi saja, tidak terlalu penting. Ini sebaiknya skip langsung saja ke selanjutnya. Nah, ini juga hanya analisis ukuran. eh, Nah, langsung saja ke bagian di preprocessing atau validasi dataset, di mana di sini kita mengimport file YML yang sudah dibuatkan sebelumnya, di mana di sini di dalam file YML ini sudah kami tentukan ada 5 kelas, yaitu untuk kelasnya itu ada helmet, bike, no helmet, number plate, dan rider. Dan untuk nomornya itu agar mesin dapat mengenali eh, kelas-kelasnya, begitu. Nah, ini hanya untuk membaca data YAML. Next. Nah, disinilah kode untuk kita mencari file yang rusak atau yang labelnya kosong. Mana eh, di sini kita bisa melihat nilai mapnya itu. Jadi dengan cara dia ngecek koordinatnya. Jadi kalau di dalam file di file labelnya itu nanti ada koordinat-koordinat yang dimulai dari angka 0 atau 1, 2, 3, 4, 5, di mana 0 itu menandakan kelas, contohnya kelas helmet dan lain-lainnya. Misalnya dideteksi di koordinat itu tidak ada eh, kayak label gitu, maka otomatis akan eh, dideteksi sebagai gambar rusak atau dataset yang tidak punya label atau kosong. Nah, di sini dari hasil validasi label file kami, label validnya itu semuanya valid, yaitu 193 gambarnya itu valid dan tidak ada label kosong atau label rusak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap trainingnya, di mana training itu menggunakan YOLO V11. Nah, jadi terlebih dahulu kita dulu Petrin modelnya, di mana di sini kita lihat menggunakan bobot dari dataset Koko, ini seperti yang di baris kedua, ini supaya modelnya itu punya pengetahuan awal tentang em, berbagai objek sebelum dilatih khusus nantinya. Nah, lalu bahwa setelah setelah model tadi berhasil di load, selanjutnya kita masuk ke proses training training menggunakan dataset yang sudah kita siapkan tadi dan yang sudah di treat tadi. Nah, untuk trainingnya sendiri itu menggunakan beberapa parameter seperti epoch-nya seperti epoch-nya itu, lalu eh, untuk menentukan jumlah iterasinya atau latihan itu menggunakan yang ini image size, dan untuk image size-nya itu sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu menggunakan parameter seperti seperti ada batch size-nya juga, lalu seperti ada patterns dan lain-lainnya. Dan semua yang seperti batch size-nya, epoch-nya atau batch size-nya itu sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya di sini menggunakan optimizer-nya itu adalah Adam W dengan kosen learning rate itu scheduler agar proses pembelajaran model itu lebih stabil dan optimal. Nah, lalu selanjutnya nanti ini di run, dan lalu kita menunggu hasil trainingnya sesuai dengan parameter-parameternya tadi. Next. Nah, nah pada bagian ini prosesnya memang cukup lama karena
approach yang kami gunakan itu ada sebanyak 100. Nah, lalu setelah nanti proses trainingnya selesai, nanti sesuai dengan hasil output yang terakhir tadi kan, yang sesuai training itu kan tadi dibilang kalau outputnya itu ada si base.pt ini. Nah, base.pt ini disimpan di Kaggle, di, di, di folder Kaggle, folder working, runs, helmet, detection, weeks. Nah, ini tuh ada di folder khusus output. Nah, jadi nantinya si base.pt atau hasil si training itu nanti kita gunakan untuk ke si website. Nah, lalu selanjutnya setelah kita training, selanjutnya masuk ke tahap yang namanya adalah evaluasi model. Nah, di sini yang pertama itu adalah kita evaluasi model menggunakan validation testnya. Nah, jadi di evaluasi di sini tuh ada dua evaluasi. Yang pertama ada menggunakan si validation testnya dan si test dan menggunakan si test setnya. Nah, lalu evaluasi di sini itu menghitung beberapa metrik utama. Nah, seperti contohnya adalah bisa dilihat di sini menggunakan MAP at 0,5. Jadi eh, MAP at 0,5 ini digunakan untuk mengukur tingkat akurasi deteksi objek berdasarkan intersection over union. Nah, lalu selanjutnya nanti dengan kode ini juga akan menampilkan API untuk setiap kelas, misalnya kelas helmet dan non-helmet, sehingga dapat diketahui performa pada masing-masing model. Nanti hasilnya itu keluar sesuai di validation set. Nah, ini yang bagian pertama ini adalah validation set. Lalu nanti eh, ke bawah itu adalah bagian dari evaluasi untuk bagian test setnya. Lalu selanjutnya, oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa bagaimana sih kita akan memvisualisasi prediksi. Jadi dalam tahap keenam ini di sini ada source yaitu lokasi gambar tesnya dan juga threshold confident dan juga image itu untuk image resize resize gambar ke ukuran yang ditentukan dan juga gunakan GPU dan juga guna sel ini bertujuan untuk melakukan prediksi pada semua gambar di folder test. Jadi, parameter konfigurasi hanya deteksi dengan confidence lebih besar dari threshold yang ditampilkan. Jadi, untuk menyimpan gambar dengan bounding box yang sudah digambar. Next, di sel selanjutnya. Nah, di sel selanjutnya kita coba melihat bagaimana hasil dari memvisualisasi prediksi tadi, coba kita melakukan menampilkan hasil prediksi, di mana kita simpan terlebih dahulu di dalam variabel preddir, di mana itu adalah sebuah prediction-nya, dan juga kita akan membaca semua file hasil prediksi dengan format JPG dan PNG dan mengambil 12 sampel acak. Nah, inilah gambar-gambar yang telah kita visualisasikan dengan bounding box yang sudah kita buat di visualisasi prediksi tadi. Next, di dalam sel selanjutnya kita melihat bahwasanya ya, inilah inisiasi directory untuk menyimpan confidence score per kelas, yaitu adalah test image, dan juga mengambil maksimal 10 gambar tes untuk mengambil 100 gambar tes, dan juga prediksi dengan confidence rendah untuk menangkap semua deteksi potensial. Dan eh, Dan inilah hasil dari membuat histogram distribusi confidence per class. Jadi ada confidence dari 0 sampai 1 dan juga jumlah deteksinya berapa banyak. Jadi eh, diagram ini akan menunjukkan bahwasanya bagaimana distribusi confidence score memengaruhi eh, model bisa melihat gambar itu berapa banyak kelas yang diperolehnya. Selanjutnya, tahap ketujuh adalah tahap yang terakhir, di mana dalam tahap ketujuh ini kita akan mengekspor ekspor model kita. Jadi mengekspor model ke format ONNXX untuk deployment
Jadi nantinya eh, kita akan melakukan ini ke dalam website yang sudah kita buat sebelumnya. Dan juga dynamic true untuk ukuran batch bisa fleksibel dan juga simplify true untuk menghapus operasi yang tidak perlu. Jadi ringkasan akhir dari proyek ini adalah jenis model YOLO yang digunakan, total data seperti yang telah teman saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke website yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai untuk websitenya ya. Nah, untuk websitenya sendiri kami buat dengan desain seperti ini dengan nama Helmguard AI ya. Nah, sistem deteksi cerdas penggunaan helm pengendara motor berbasis deep learning. Nah, untuk model yang kita gunakan dan deskripsinya untuk ringkasannya tadi ditampilkan di bagian atas ini ya. Untuk kelasnya ada 5 tadi ya. Nah, di sini ada sebelumnya kita harus upload gambar dulu ya. Lalu nanti hasil deteksinya akan muncul di sebelah sini ya untuk gambar setelah di convert ya. Nah, jadi kita bisa naikkan untuk thresholdnya di sini. Nah, semisal kita naikkan untuk thresholdnya itu 0,9 ya seperti ini. Nah, di sini kan untuk motor bike-nya ini kan 79% nih. Ini pasti nggak akan kebaca nih. Nah, karena si confidence-nya kita naikkan sebesar jadi 0,9 ya atau 90% ya. Nah, ketika tadi kita lakukan pada threshold sebesar 0,6, nah, kita coba deteksi, kita jalankan. Nah, dia mendeteksi bahwa tidak ada helmet itu ada 3 ya. Untuk bike-nya ada 2. Nah, untuk ridernya ada 2 ya. Nah, di sebelah sini. Nanti untuk ridernya ini sih yang warna ungu ya. Warna ungu ridernya. Lalu bike-nya warna biru. Untuk orangnya ini ada 3 ya. No helmet ya. No helmetnya ada 3. Untuk yang bagian boundary warna merahnya. Nah, coba kita naikkan ke 0,9 ya karena untuk confidence ini kan sebesar 79% ya untuk ini. Pasti ini bakal hilang ya dan sebenarnya bakal banyak juga yang hilang sebenarnya. Kalau nah, ini kan karena untuk tingkat kepercayaan si AI terhadap boundary levelnya tadi itu berada di bawah 0,9 semua. Nah, jadi coba kita turunkan ke ini 0,45. Harusnya itu terbaca semua tadi. Nah, bisa dilihat ya, kebaca lagi ya. Kita coba 0,75, ini masih harusnya terbaca untuk si ridernya. Nah, ada yang hilang kan? Karena untuk boundary levelnya tadi, confidence-nya itu di bawah si 0,75 ini, gitu. Nah, untuk total objeknya, untuk threshold sebesar 0,75, dia akan mendeteksi sebesar ada total objek itu 5 ya. Nah, untuk kesimpulannya ini ada dibuatkan seluruh pengendara tidak memakai helm. Risiko kecelakaan sangat tinggi, wajib gunakan helm. Nah, jadi dari hasil analisisnya ini bakal muncul kesimpulannya. Nah, lalu dia akan deskripsikan total objek. Coba kita turunkan ke 0,6 tadi ya. Pasti. Nah, berubah kan? Jadi 7 kan objeknya. Nah, di sini ada rider 2, bike 2, no helmetnya ada 3. Jadi totalnya ada 7. Nah, untuk kesimpulannya tetap karena semua pengendaranya tidak memakai helm ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.